Lukas itu ada 10 orang kusta dan itu disembuhkan, tapi satu hanya yang balik kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mungkin bisa melihat 9 orang itu melakukan agamanya dan menerima mukjizat itu sesuatu yang biasa saja, legalis. Tapi yang satu memiliki intimasi dengan Tuhan, sehingga melebihi daripada yang 9. Keputusannya dia untuk hadir dan datang kepada Tuhan melebihi cara beragama daripada yang 9. Salam, jumpa kembali di refleksi akhir minggu. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kekasih Tuhan untuk kita belajar dari 10 pasien kusta yang bertemu Yesus di perbatasan Samaria dan Galilea, seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu, Yesus hanya menyuruh 10 orang kusta yang berdiri agak jauh dan berteriak kepadanya untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Yesus tidak meminta agar nanti setelah dinyatakan sembuh, ke-10 orang kusta itu kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Kalau beberapa jam sesudahnya Yesus bertanya, mengapa 9 orang lainnya tidak kembali pada Yesus? Pastilah ada pesan yang berguna dan merupakan sebuah keharusan iman. Dari 4 penulis kitab Injil, hanya Lukas saja yang menampilkan 10 orang kusta itu. Lukas melakukan itu karena dia hendak menunjukkan adanya 2 model penghayatan hidup beragama, yakni model beragama secara legalitas dan model beragama secara moralitas. Seperti apa 2 model penghayatan beragama itu? Bapak Ibu, ada seorang Kristen bernama Daniel Pals menulis buku yang sangat bagus berjudul 7 Theories of Religion. Dalam buku itu, dia menunjukkan ada perkembangan atau evolusi dalam kehidupan beragama manusia. Evolusi itu berlangsung 3 tahap. Tahap pertama, yaitu tahap paling awal, adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang berdiam dalam alam. Inilah tahap kepercayaan animisme, dinamisme. Manusia sangat bergantung pada alam dan kuasa-kuasa di dalamnya. Kalau petani menginginkan kerbaunya menghasilkan banyak susu, dia berbicara kepada roh-roh dan memberikan sesajen. Jelasnya manusia dikelilingi oleh banyak kuasa, sehingga patutlah manusia berbuat hal-hal yang menyenangkan hati kuasa-kuasa itu, agar mendapatkan rezeki dan perlindungan serta pertolongan. Momen evolusi kedua dari agama ialah politeisme. Manusia masih tetap bergantung pada kemurahan roh-roh di alam, tetapi tidak lagi seperti animisme dan dinamisme. Dalam politeisme, roh-roh itu sudah dipahami sebagai yang personal, berpribadi, dan berkehendak. Di tahap animisme, dinamisme, dan politeisme, manusia harus mentaati beragam ketentuan dan aturan. Roh-roh atau ilah-ilah yang disembah dipahami sebagai pemberi hukum atau aturan yang harus ditaati secara ketat. Animisme, dinamisme, dan politeisme mendefinisikan hidup beriman sebagai yang bercorak legalisme. Taat dan tunduk pada aturan serta hukum adalah ukuran tertinggi dari kehidupan beragama. Mereka yang tidak taat dan tidak tunduk berada pada level terendah dari kehidupan beragama. Kesadaran beriman diukur oleh aturan-aturan. Pals, penulis buku 7 Theories of Religion, mengatakan ada tahap ketiga dari evolusi beragama, yaitu monoteisme. Hanya ada satu Allah dan roh. Semua yang dalam animisme dan politisme dianggap roh atau ilah sebenarnya hanyalah ciptaan manusia saja. Dalam animisme dan politeisme, sang suci hanya bisa ditaati atau ditemui dalam ritus, kultus, dan aturan-aturan. Ini beda dengan agama monoteisme. Sang suci tidak hanya berada dalam ritus,
kultus dan aturan, tetapi juga ditemukan dalam dunia kerja, dalam relasi sosial, dan di pentas kehidupan pelayanan. Monoteisme menunjukkan bahwa agama dan beriman bukan sekedar urusan legalitas, ritual, dan aturan, tetapi juga moralitas yang nampak dalam relasi pribadi yang akrab dengan Sang Suci. Relasi itu pada gilirannya perlu ditunjukkan dalam berperilaku baik dan kudus di semua bidang dan di segala waktu dan tempat. Memang sekarang umumnya hidup beragama sudah berada pada tahap evolusi ketiga, yakni monoteisme. Tetapi tidak serta-merta praktek-praktek legalitas, animisme dan dinamisme, dan semangat politeisme memudar dengan sendirinya. Fakta menunjukkan bahwa perilaku animisme dan politeisme masih subur dalam penghayatan orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai pribadi yang monoteis. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Allah, yang hidup dan berpribadi, tetapi lebih suka menggunakan aturan untuk merusak hubungan dengan Tuhan dan menindas serta memperalat orang-orang yang ia pimpin atau sesamanya. Kita sama-sama tahu bahwa rujukan kepada aturan dalam mengatur kehidupan bersama bisa bersifat diskriminatif. Aturan yang sama bisa dipakai untuk menindak si A yang posisi tawarnya dalam kekuasaan kecil. Sementara kepada si B yang memiliki relasi kuat kepada kekuasaan, aturan dimaksud itu tidak dipakai. Putri Chandrawati yang tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana menjadi salah satu contoh dari penerapan hukum dan aturan yang bersifat bias. Banyak kasus perpecahan dalam jemaat terjadi karena diskriminasi dalam penerapan aturan oleh pemimpin lembaga keagamaan dimaksud. Bukan hanya lembaga politik dan sosial yang bias menerapkan aturan. Pimpinan di lembaga agama pun suka diskriminatif dalam menerapkan aturan dan hukum. Si kusta asal Samaria pulang kepada Yesus ketika mendapati dirinya telah sembuh, karena dia sadar aturan kenajisan bangsa Yahudi yang diskriminatif bakal diterapkan kepadanya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Penegak aturan ini jelas adalah imam-imam Yahudi. Dan itu diatur dalam kitab Imamat 13 ayat 50 sampai 58. Karena dirinya seorang Samaria yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai kelompok yang telah melenceng dari iman kepada Yahweh, alasan kesamariaan dirinya itu bakal dijadikan oleh para imam-imam Yahudi untuk berlaku diskriminatif. Ya, perlakuan berbeda akan diterapkan kepada dia yang adalah Samaria dengan 9 orang rekan sesama kusta yang justru orang Yahudi. Penerapan agama yang diskriminatif itulah yang membuat si kusta asal Samaria memutuskan lebih baik kembali kepada Yesus setelah mendapati dirinya sembuh dari sakit kusta. Agama adalah keterhubungan dengan Sang Suci. Hubungan itu bersifat personal dan atas dasar kasih. Jadi ketaatan pada aturan dan hukum memang perlu, tetapi tidak boleh merusak kasih kepada Allah dan sesama. Dan hukum dan aturan kadangkala bisa diperalat untuk diskriminasi. Jadi hanya dengan berserah kepada Sang Suci, hukum dan aturan memberikan keselamatan dan kedamaian. Itulah teladan dari si kusta dari Samaria yang pulang kembali kepada Yesus. Inilah salah satu poin yang Lukas hendak tunjukkan dengan menampilkan kisah 10 orang kusta di perbatasan Samaria dan Galilea. Sikap dari 9 orang kusta dengan 1 orang lainnya setelah penyakit mereka sembuh memperlihatkan adanya perbedaan penghayatan hidup beragama. 9 pasien tidak merasa perlu kembali untuk bertemu Yesus, karena bagi mereka agama hanya sebatas taat dan tunduk pada aturan dan hukum. Agama ke-9 orang ini adalah agama legalistis, meskipun Allah yang disembah adalah Tuhan yang hidup.
Tetapi yang dipentingkan adalah ketaatan pada aturan dan bukan hubungan pribadi dengan Sang Suci atau Yahweh. Sikap beragama yang legalistis ini juga yang kembali Lukas tunjukkan dengan menempatkan perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati dalam kitabnya. Lagi-lagi perumpamaan ini hanya ada dalam kitab Lukas. Si imam dan orang Lewi nampaknya menerapkan beragama yang legalistis. Itu sebabnya mereka melewati si korban begitu saja, tanpa peduli memberikan bantuan. Si Samaria justru bertindak lebih. Ia menampilkan agama juga sebagai masalah moralitas. Dan atas dasar itu dia berhenti dan menolong si korban yang jatuh ke dalam tangan penyamun. Betapapun korban mungkin saja orang Yahudi yang secara hukum dan legal tidak pantas untuk mendapat pertolongan dari si Samaria. Pasien kusta yang orang Samaria bertindak lebih seperti sahabatnya dalam perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Ini mau menunjukkan bahwa hidup beragama bukan sekedar memenuhi ketentuan hukum dan disiplin ajaran. Beragama mencakup membangun hubungan personal yang akrab dengan Tuhan. Baginya, agama adalah urusan legalitas maupun moralitas. Itu sebabnya dia tunduk pada perintah Yesus, pergi memeriksakan diri kepada imam-imam. Tetapi setelah itu ia kembali kepada Yesus untuk menyatakan syukur. Sikap Yesus terhadap si kusta asal Samaria yang memuji dan memberi acuan jempol menunjukkan bahwa agama secara legalistis bukanlah hidup beragama yang otentik. Iman yang sejati tidak ditunjukkan hanya dalam sejumlah ketaatan yang ritualistis dan legalistis, tetapi dalam praktik-praktik etika, moral, dan spiritualitas di tengah-tengah masyarakat. Lukas menunjukkan cerita 10 orang kusta di perbatasan Samaria Galilea untuk memberikan kita sebuah pelajaran yang bermakna. Sisi moralitas dalam menghayati kehidupan beragama akan membuat manusia menjalani hidup dalam semangat mengucap syukur. Ia hadir di antara sesama untuk melakukan karya-karya pembebasan dan keselamatan. Sebaliknya, agama yang dihayati hanya sebatas legalistis, justru berpotensi menggunakan aturan untuk menindas dan memarginalkan sesama manusia, terutama mereka yang dalam relasi kekuasaan berada pada posisi tawar yang rendah atau lemah. Menurut saya, ketika ini satu orang yang Samaria datang kembali pada Yesus, yang pertama, orang Samaria itu dianggap oleh orang Israel sebagai orang-orang yang sangat najis atau dikafirkan, sehingga dia datang pada Yesus itu untuk mengubah image bahwa orang Samaria itu atau dapat pengakuan dari seorang imam, Yesus itu sebagai imam, dan sehingga dia harus mendapatkan pengakuan. Selamat menghayati hidup beragama sebagai sebuah fenomena moralitas dan bukan hanya fenomena legalitas. Tuhan memberkati kita sekalian.